semuanya, saya Yesi Umaroh, NIM 2025121116. Saya dari kelas 2C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah kami dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi. Kami dari kelompok 1. Di sini, rekan-rekan kami akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan dan kelola perusahaan. Dan rekan-rekan kami ada beberapa aspek untuk menjelaskan. Yang pertama, pengertian, tujuan, peran-peran, terus tata kelola perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan. Selamat menonton! Perkenalkan, nama saya Melandri Iqbal Maulana dengan NIM 2025-12059. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan, definisi dan tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Konsep manajemen keuangan berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola dana, mulai dari memperoleh dana, menggunakan dana, hingga mengawasi penggunaan dana agar memberikan keuntungan yang optimal. Perkenalkan, nama saya Kaila Syarwati Ilmi dengan NIM 2025-12050. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Perusahaan menyusun rencana penggunaan dana di masa depan seperti membuat anggaran, memperkirakan pemasukan, dan pengeluaran, serta menentukan sumber dana. Tujuannya agar keuangan perusahaan terarah dan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pengendalian keuangan. Manajemen keuangan memastikan bahwa penggunaan dana berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kegiatan ini meliputi pengawasan, evaluasi, dan perbaikan jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Manajemen keuangan membantu perusahaan menentukan keputusan yang berkaitan dengan keuangan, seperti keputusan investasi, pendanaan, atau pengelolaan dana agar dapat mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Yang keempat, menjaga likuiditas. Perusahaan harus memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti membayar gaji karyawan, utang, atau biaya operasional lainnya. Nama saya Mega Bunga Laura, NIM 2025-12111. Nah, di sini aku akan menjelaskan tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran itu ada 6. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek, memastikan produk atau merek dikenal luas oleh target pasar. Yang kedua itu mendorong penjualan atau menciptakan transaksi dan meningkatkan keuntungan. Yang ketiga adalah membangun loyalitas pelanggan atau menciptakan kepuasan pelanggan sehingga mereka kembali membeli atau pembelian ulang. Yang keempat, mengajukan target pasar baru, yaitu memperluas jangkauan ke segmen pasar yang baru. Yang kelima adalah mengedukasi konsumen, yaitu menyampaikan informasi mengenai manfaat, harga, dan cara menggunakan produk. Yang terakhir, yang keenam, yaitu membangun citra produk, yaitu membentuk reputasi produk atau perusahaan yang baik di mata publik. Terima kasih. Selanjutnya, aku akan membahas tentang tata kelola perusahaan. Pentingnya tata kelola yang efektif yaitu adalah sistem yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Penting untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Melia Holisatunifa, NIM 2024-12109. Saya dari kelompok 1 Manajemen Keuangan dan Investasi. Prinsip utama tata kelola perusahaan. Yang pertama, yaitu ada transparansi. Transparansi berarti perusahaan memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses kepada pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, investor, dan masyarakat. Contohnya, perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara jujur dan tepat waktu. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan dalam perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap
bagian atau manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Contohnya, manajer bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, responsibilitas. Responsibilitas berarti perusahaan harus mematuhi hukum, peraturan, serta menjalankan etika bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Contohnya, perusahaan membayar pajak, mematuhi peraturan ketenagakerjaan, dan menjaga lingkungan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama ada independensi. Independensi berarti pengambilan keputusan dilakukan secara objektif tanpa tekanan atau campur tangan pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan. Contohnya, direksi membuat keputusan bisnis tanpa pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kewajaran. Kewajaran berarti perusahaan memperlakukan semua pihak yang berkepentingan secara adil, seperti karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan mitra kerja. Contohnya, semua pemegang saham mendapatkan hak yang sama sesuai aturan. Yang terakhir ada keadilan. Keadilan berarti perusahaan meminjam adanya perlakuan yang sama dan proses yang adil dalam setiap kegiatan perusahaan. Contohnya, sistem promosi jabatan didasarkan pada kinerja, bukan karena hubungan pribadi. Kesimpulannya adalah, manajemen keuangan berperan dalam mengelola dana perusahaan secara efektif dan efisien untuk mendukung pengambilan keputusan dan kelancaran operasional. Dengan pengelolaan keuangan yang baik serta penerapan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab, perusahaan dapat mendapatkan nilai keuntungan, meningkatkan nilai perusahaan, terus yang terakhir menjaga kelangsungan usaha. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar!